Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kelas 5 SD, kurikulum 2013 bab yang kedua tentang kecepatan dan debit. Kita akan membahas satu topik ya, yaitu tentang waktu tempuh. Waktu tempuh ya, kita masih ingat rumusnya? Coba kita lihat ya rumus-rumus yang kita gunakan dalam kecepatan, waktu tempuh, dan jarak ya. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah S dibagi dengan T, di mana S itu adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu tempuh ya. Jadi kecepatan itu kita dapatkan dengan membagi jarak dengan waktu tempuhnya. Bagaimana kalau kita ingin mencari jarak? Kalau kita ingin mencari jarak, lambangnya S itu adalah V kali T, kecepatan dikalikan dengan waktu tempuhnya. Dan kalau kita ingin mencari waktu tempuh, T rumusnya adalah S dibagi dengan V. Jadi jarak dibagi dengan kecepatannya. Nah, rumus waktu tempuh inilah yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal berikut ya. Soal-soal ini diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD ya. Asik berlatih halaman 64. Nomor 4. Nomor 1, 2, 3 sudah kita bahas di video yang sebelumnya ya. Setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah jarak ya, berarti lambangnya S, 15 km. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah kecepatan, berarti V 50 km per jam. Yang ditanya adalah waktu tempuh, berarti T dalam menit. Jadi yang ditanya di sini adalah waktu tempuh dalam menit ya. Yuk kita jawab. Yang ditanya adalah waktu tempuh ya, T, berarti rumusnya adalah S dibagi dengan V. S-nya 15 km, V-nya 50 km per jam. Anak-anak ingat ya, sebelum kita memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus, kita harus cek dulu satuannya sudah sama atau belum. Yang nomor 4 ini satuannya sudah sama. Satuan panjangnya dalam kilometer. Jadi tidak perlu kita ubah ya. Langsung kita masukkan S-nya 15, V-nya 50. 15 dibagi 50 ya, kita sederhanakan saja ya menjadi bentuk pecahan. Kedua angkanya kita bagi dengan 5. 15 bagi 5 3, 50 bagi 5 10. Jadi waktu tempuhnya 3/10 jam. Yang ditanya waktu tempuh dalam menit. Jadi kita ubah satuannya jam menjadi menit. 1 jam itu 60 menit. Sehingga 3/10 jam itu sama dengan 3/10 dikali 60 menit ya. Ini 60-nya bisa dibagi dengan 10. 60 bagi 10 6. Kemudian 6-nya kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 18 menit. Jadi waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor adalah 18 menit. Nomor 6. Sepeda motor dapat menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Sepeda motor tersebut baru menempuh jarak 20 km. Berapa menit waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut? Kita tulis apa yang diketahui ya. Di sini yang diketahui adalah jarak, berarti S 60 km, dan waktu tempuh. Berarti waktu tempuh itu T 45 menit. Yang ditanya adalah berapa menit waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut untuk menempuh jarak 20 km. Jadi berapa T-nya waktu tempuhnya jika jarak yang ditempuh 20 km. Kita jawab ya. Nah, di sini diketahui ya kalau 60 km itu ditempuh dalam waktu 45 menit. Nah, kalau jaraknya 20 km ini berapa menit? Jadi kita menggunakan perbandingan saja ya. Jadi T-nya sama dengan 20/60 kali 45 menit. 20 ini angka dari 20 km ya. Jadi yang ditanyakan kita taruh di atas. 60 km ditempuh dalam waktu 45 menit. Yang diketahui taruh di bagian bawah menjadi penyebutnya 60. Kemudian dikalikan dengan menitnya yaitu 45 menit. 20/60 kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi 20 bagi 20 1, 60 bagi 20 3 ya, 1/3. 1/3 dikali 45 menit itu sama saja 45 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 15 menit. Jadi waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut adalah 15 menit.
Nomor 7, Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Jarak rumah Benny dari sekolah 4 km. Benny berangkat dari rumah pada pukul 6:15 menit. Pukul berapa Benny sampai di sekolah? Kita tulis apa yang diketahui. Di sini yang diketahui kecepatan, berarti V-nya 200 meter per menit. Kemudian jaraknya berarti S 4 km. Berangkat pukul 6:15. Yang ditanya pukul berapa sampai di sekolah. Kita jawab ya. Di sini kita mencari waktu tempuhnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita lihat nih di bagian yang diketahui itu ada satuan yang berbeda. Satuan panjangnya. Yang ini meter, yang ini kilometer. Jadi harus disamakan terlebih dahulu. Kita ubah ya satuan jaraknya kilometer menjadi meter. S 4 km, kita jadikan meter ya. Dari kilometer ke meter itu turun 3 kali. Kalau turun 3 kali berarti dikali 1000. Jadi 4-nya dikali 1000 supaya menjadi meter. 4 kali 1000, 4000 meter. Sekarang baru kita masukkan ke dalam rumus waktu tempuh. T sama dengan S per V. S-nya kita masukkan 4000, V-nya 200. 4000 dibagi 200 itu adalah 20 menit. Nah, kita sudah mendapatkan nih waktu tempuhnya 20 menit. Yang ditanya adalah pukul berapa Benny sampai di sekolah. Kalau kita mencari pukul berapa Benny sampai di sekolah, kita tinggal menjumlahkan waktu berangkat ditambah dengan waktu tempuhnya. Sehingga 6:15 ditambah dengan 20 menit ya. Jadi hasilnya adalah 6:35 menit. Jadi Benny sampai di sekolah pukul 6:35 menit. Nomor 9, ayah naik sepeda motor ke rumah nenek yang jaraknya 9 km. Kecepatan sepeda motor ayah 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 7:35 menit, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek? Nah, soal ini mirip ya dengan soal sebelumnya ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui jarak berarti S 9 km, kecepatan berarti V 45 km per jam. Kemudian berangkat dari rumah pukul 7:35 menit. Yang ditanya pukul berapa ayah sampai di rumah nenek. Kita jawab ya. Nah, ini kita mencari waktu tempuhnya terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan nih satuan panjangnya sudah sama, kilometer dengan kilometer. Jadi tidak perlu diubah ya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus waktu tempuh. T sama dengan S per V. 9 dibagi 45. Kita sederhanakan ya. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 9. 9 bagi 9 1, 45 bagi 9 5. Jadi 1/5 jam. Kita jadikan menit ya. 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau 1/5 jam sama dengan 1/5 kali 60 menit. 60 dibagi 5 itu adalah 12 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 12 menit. Yang kita cari pukul berapa ayah sampai di rumah nenek. Berarti sama ya. Seperti soal yang sebelumnya, kita tambahkan waktu berangkat dengan waktu tempuhnya. Kita tambahkan ya. Berarti 7:35 menit ditambah dengan 12 menit. Hasilnya adalah pukul 7:47 menit. Jadi ayah sampai di rumah nenek pukul 7:47 menit. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang bagaimana caranya kita mencari waktu tempuh. Ingat ya, untuk mencari waktu tempuh itu T lambangnya kita membagi jarak dengan kecepatannya. Ulangi lagi pelajaran kita hari ini di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.